Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, semuanya udah kenal apa belum ya sama ibu ya? Insya Allah sebagian udah kenal dan sebagian lagi belum kenal. Biar semuanya kenal, ibu ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama ibu adalah Ibu Evi Nur Azizah. Biasa dipanggil Ibu Evi. Ibu adalah wali kelas dari kelas 2B. Dari kelas 2B ya. Dan ibu di sini juga sebagai guru mata pelajaran Qisah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memasuki pelajaran, masih ingat apa enggak anak-anak ya sama lagu 25 Nabi? Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya. Nah, ini lagunya. Sahabat, ayo diingat Nabi Adam sampai Muhammad. Ingat-ingat ya. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu lagunya. Semuanya masih ingat ya? Lagu 25 Nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Muhammad sudah tidak anak kecil lagi. Nabi Muhammad sudah beranjak dewasa. Lanjut. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa memahami 1. Kisah Nabi Muhammad, 2. Memahami peristiwa Perang Fijar, 3. Memahami peristiwa berdagang ke negeri Syam, dan yang keempat adalah memahami peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu peristiwa Perang Fijar. Apa itu Perang Fijar? Perang Fijar itu terjadi pada saat Nabi Muhammad berusia 15 tahun. Perang Fijar itu terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kesucian tanah haram di Mekah yang dilakukan oleh salah satu pihak. Terjadi di antara suku Quraisy dan suku Kinanah berperang dengan suku Hawazin. Dan di situ saat perang Fijar, Nabi Muhammad gagah berani. Dia tidak takut walaupun dia masih berusia 15 tahun. Nabi Muhammad
bertugas untuk menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya yang sedang berperang. Nah, tuh menyiapkan apa nak? Anak panah. Ini lanjutannya. Nabi Muhammad berusia 12 tahun itu berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad diajak oleh pamannya siapa? Paman Nabi Muhammad? Abu Thalib itu mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan dagang Nabi Muhammad dilakukan dengan hati yang gembira. Dalam perjalanan di Basrah, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Kristen yang bernama Buhairah. Siapa nak? Buhairah. Dalam mereka saat berjalan di Basrah itu beristirahat, kemudian di situ bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah melihat tanda-tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad SAW. Di pundak Nabi Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian. Ketika kerah, baju Nabi Muhammad tersingkap sesuai dengan petunjuk cerita-cerita yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi sudah ditulis di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Pendeta menasihati Nabi Muhammad. Pendeta menasihati pamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Thalib. Untuk tidak membawa Nabi Muhammad berdagang jauh-jauh karena khawatir orang Yahudi mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin khalifah dagang ke negeri Syam karena kejujuran dan kemandirian serta semangat bekerjanya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat jujur, mandiri, dan semangat sekali dalam bekerja. Awalnya paman Nabi Muhammad merasa keberatan karena pesan pendeta Buhairah. Nabi Muhammad meyakinkan bahwa dirinya bisa menjaga diri. Kemudian dalam perjalanan dagang di negeri Syam, banyak hal-hal yang terjadi, yaitu dagangan Nabi Muhammad cepat habis. Dan ada kumpulan awan yang selalu mengayomi rombongan perjalanan. Jadi, walaupun di padang pasir itu sangat panas, Nabi Muhammad dan rombongan tidak merasa kepanasan karena ada awan yang mengikuti yang ada di atas rombongan Nabi Muhammad SAW. Awan itu selalu mengikuti sehingga rombongan itu tidak kepanasan walaupun di padang pasir yang sangat panas. Kemudian ini Nabi Muhammad SAW menikah dengan ibunda Siti Khadijah. Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun, sedangkan istrinya atau Siti Khadijah itu berusia 40 tahun. Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad karena kemuliaan dan kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjadi saksi di hari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah adalah pamannya, yaitu Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dikaruniai 7 orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki. Yang pertama, Qasim, biasa dipanggil dengan Al-Qasim. Yang kedua yaitu Ibrahim At-Thayyib. Yang ketiga yaitu Abdullah At-Thahir. Dan 4 orang anak perempuan, yaitu Ruqayyah, Zainab,
Umi Kalsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Nah, itu tadi pelajaran kisah yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan dan semoga kita semua bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ditingkatkan ibadahnya di rumah, sholatnya dijaga, membantu orang tua, belajarnya juga yang rajin ya nak ya. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.